Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Asyari Triyudistira, NPM 19.101. Saya dari kelas F. Saya akan menjelaskan mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan dalam kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya Persero. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dipacu melalui proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan, serta hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Di antara golongan minoritas, masyarakat berpendapatan tinggi, atau dari golongan mayoritas masyarakat berpendapatan rendah, penyerahan kewajiban pembangunan ekonomi apabila dilimpahkan kepada kalangan masyarakat berpendapatan tinggi, maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik. Namun jika yang dipilih adalah mayoritas golongan masyarakat berpendapatan rendah, maka hasil-hasil pembangunan harus dibagi secara merata, dan hal ini kurang memungkinkan tercapainya gross national product secara nasional pada tingkat yang lebih tinggi. Terkait dengan bidang asuransi mencakup lapangan yang sangat luas. Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membagi jenis asuransi. Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK merupakan lembaga negara independen yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang OJK juga menegaskan bahwa OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Fakta hukum. Beredar kasus perusahaan asuransi PT Jiwasraya Persero yang mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar polis asuransi kepada nasabah terkait produk investasinya, yakni JS Saving Plan. JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemerintah atau pemegang polis. JS Saving Plan merupakan investasi non-unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau selanjutnya disebut dengan BPK Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham bersinerja buruk. Identifikasi fakta hukum. Yang pertama, bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan dalam kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero. Penelusuran dokumen, legal research, dan legal audit. Jiwasraya jelas menyimpangi aturan pasal 11 dan pasal 21 Undang-Undang Asuransi. Pasal 11 Undang-Undang Asuransi mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Asuransi mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 70 Undang-Undang Asuransi menjelaskan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Asuransi dan peraturan pelaksanaannya pada pasal 71 Undang-Undang Asuransi. Alat
Alat analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum. Interpretasi hukum merupakan metode yang dipakai untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau pasal berdasarkan pada kaitannya. Untuk ulasan hukum, bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia? Di Indonesia telah dibentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi perusahaan asuransi yang ada. Lembaga tersebut bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5 bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi. Tujuan utama dari pengawasan tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen di bidang jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Otoritas Jasa memiliki kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang OJK. Hal pengawasan OJK tersebut di atas sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian bab 13 pasal 57 sampai 67. Untuk ulasan hukum yang kedua, bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dalam pengawasannya terhadap perusahaan asuransi telah diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK yang mengatur secara khusus pengawasan OJK terhadap asuransi dan ditambahkan juga di dalam Pasal 9 Undang-Undang OJK di mana memuat wewenang yang memiliki OJK dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, bahwa dalam pengawasan OJK dalam kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero, OJK sendiri sudah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik meskipun belum sempurna. Hal itu dapat penulis sampaikan berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah penulis dapatkan dan dituangkan dalam skripsi ini atau tulisan ini, bahwa OJK sudah melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai lembaga pengawasan serta perannya dalam penyelesaian di dalam kasus ini. Untuk kesimpulannya, OJK dalam pengawasannya terhadap perusahaan asuransi di Indonesia berawal dari permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang memunculkan tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan stabilitas sistem keuangan yang terganggu. OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, khususnya perusahaan asuransi, memiliki tujuan sesuai Pasal 4 Undang-Undang OJK untuk memastikan jasa keuangan di Indonesia agar yang pertama, terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.